Berita aktual, 28 Agustus 2025, dunia kembali terperanjat. Api peperangan di Timur Tengah tidak mereda, justru semakin membara. Israel, bangsa kecil yang selama ribuan tahun dipelihara Tuhan, kini kembali menjadi pusat perhatian dunia. Serangan datang dari segala arah, tetapi Israel tetap berdiri teguh, meski dikepung kebencian tanpa henti. Namun ini bukan sekadar konflik politik. Ini adalah pertempuran sejarah. Pertarungan antara terang dan kegelapan, antara janji Tuhan yang kekal dengan kebencian bangsa-bangsa yang ingin menghapus nama Israel dari peta dunia. Sejarah sudah berulang kali membuktikan setiap bangsa yang mengangkat tangan melawan Israel pada akhirnya runtuh dan binasa. Hari ini, dunia kembali menyaksikan kutukan itu bekerja. Pesan bagi semua bangsa jelas dan tak terbantahkan. Siapapun yang melawan Israel, sesungguhnya sedang menantang Tuhan sendiri. Dan akibatnya akan mengguncang dunia. Ketika kita menyaksikan tragedi kemanusiaan di Timur Tengah, di mana ribuan orang kehilangan nyawa, muncul pertanyaan, apakah peristiwa ini adalah bagian dari hukuman ilahi bagi bangsa-bangsa yang menentang Israel? Alkitab berbicara tentang konsekuensi yang akan diterima oleh mereka yang menentang umat Tuhan. Zakaria 2 ayat 8, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu, sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Ayat ini secara mendalam menggambarkan hubungan istimewa antara Tuhan dan Israel, di mana Israel digambarkan sebagai biji matanya, sesuatu yang sangat berharga dan sensitif di mata Tuhan. Ini menunjukkan betapa besar perhatian, perlindungan, dan kasih Tuhan terhadap umat pilihannya. Dalam konteks ini, siapapun yang menentang atau menyerang Israel seolah-olah sedang menentang dan menjamah bagian paling sensitif dari Tuhan sendiri. Jika kita mencoba memahami ayat ini lebih dalam, Tuhan memberi kuasa kepada umat pilihannya, dan melawan kuasa itu pada dasarnya adalah melawan Tuhan sendiri. Bagaimana mungkin seseorang dapat melawan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya? Seperti yang ayat ini ungkapkan, kekuatan Tuhan jauh melampaui apa yang bisa dipahami oleh manusia, dan siapapun yang melawan umatnya pada akhirnya berhadapan langsung dengan keadilan Tuhan. Ini adalah peringatan keras bahwa kekuatan manusia, sekuat apapun tampaknya, tidak sebanding dengan kekuatan dan perlindungan yang diberikan Tuhan kepada umatnya. Musuh-musuh Israel, meski tampak kuat, tidak akan pernah mampu mengalahkan kuasa ilahi yang bekerja melalui umat pilihannya. Saudara-saudari, ini adalah poin penting untuk direnungkan. Tuhan telah memilih Israel sebagai umatnya dan memberikan mereka kuasa serta perlindungan yang luar biasa. Melawan umat pilihan Tuhan pada dasarnya adalah melawan Tuhan sendiri. Ini bukan hanya konflik antara bangsa-bangsa di dunia, tetapi ini adalah pertempuran rohani, di mana bangsa-bangsa yang menentang Israel juga menolak kehendak Tuhan yang berdaulat. Bagaimana mungkin manusia, dengan kekuatan dan kuasa terbatasnya, dapat melawan Tuhan yang Maha Kuasa? Firman Tuhan dengan tegas menyatakan bahwa setiap upaya untuk melawan umatnya akan berakhir dalam kehancuran. Zakaria 12 ayat 9 menegaskan hal ini dengan berkata, maka pada waktu itu aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Tuhan berjanji untuk memunahkan bangsa manapun yang menyerang Yerusalem. Ini adalah janji perlindungan dan penghukuman. Yerusalem sebagai pusat dari umat pilihan Tuhan akan selalu berada di baungan ilahinya. Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa Tuhan sendiri akan bertindak untuk membinasakan bangsa manapun yang menyerang Yerusalem, pusat Israel. Ini bukan hanya sekadar janji perlindungan, tetapi sebuah deklarasi tegas bahwa Tuhan akan membela umatnya dan menghukum mereka yang menentangnya. Yerusalem sebagai simbol dari umat pilihan Tuhan dan pusat dari rencana ilahinya berada di bawah perlindungan langsung Tuhan.
Serangan terhadap Yerusalem, baik secara fisik maupun rohani, dipandang sebagai serangan terhadap rencana dan kehendak Tuhan sendiri. Dalam konteks modern, ayat ini memberikan peringatan keras kepada bangsa-bangsa yang berupaya melawan Israel, termasuk negara-negara seperti Iran yang secara terang-terangan menyatakan permusuhannya. Tuhan memperingatkan bahwa siapapun yang menyerang Yerusalem akan menghadapi kehancuran. Tuhan tidak akan tinggal diam ketika umatnya berada dalam bahaya. Bangsa-bangsa yang menentang Israel tidak hanya menantang sebuah bangsa kecil, tetapi mereka juga melawan Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Konsekuensinya jelas, kehancuran pasti menanti mereka. Ini mengingatkan kita bahwa kekuatan politik dan militer manusia tidak ada artinya di hadapan kekuatan Tuhan. Tidak ada bangsa, sekuat apapun, yang dapat bertahan jika melawan kehendak Tuhan. Yerusalem, sebagai simbol umat pilihan Tuhan, akan selalu berada di bawah naungannya, dan siapapun yang mencoba menghancurkannya akan berhadapan langsung dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Ini adalah panggilan bagi semua bangsa dan pemimpin dunia untuk berhati-hati dalam tindakan mereka terhadap Israel. Karena di balik bangsa ini ada kuasa Tuhan yang tak terkalahkan. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Selamat datang kembali di Renungan Firman Tuhan hari ini. Kiranya saudara-saudari semua dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Sebelum kita melanjutkan Renungan Firman Tuhan hari ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, agar semakin banyak orang dapat diberkati melalui firman ini. Bagikan renungan ini kepada teman dan keluarga Anda, supaya mereka juga bisa mengenal kebenaran dan kasih Tuhan. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dalam sejarah umat manusia, kita dapat melihat dengan jelas bagaimana Tuhan selalu menunjukkan pembelaannya yang kuat terhadap Israel, umat pilihannya. Sepanjang sejarah, berbagai bangsa telah mencoba melawan atau menghancurkan Israel, namun tangan Tuhan yang perkasa selalu melindungi dan membela mereka. Hingga hari ini, kita menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan tetap berlaku bagi Israel, meskipun tantangan dan ancaman dari berbagai bangsa terus muncul. Salah satu bangsa yang sering dipandang sebagai musuh besar Israel dalam konteks modern adalah Iran. Firman Tuhan dalam Obadya 1 ayat 10 memberikan peringatan yang sangat keras. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka cela akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Ayat ini dengan jelas berbicara tentang hukuman yang akan dijatuhkan kepada bangsa-bangsa yang melakukan kekerasan terhadap Israel, yang dalam ayat ini disebut sebagai Yakub. Mereka yang menentang dan menyerang umat pilihan Tuhan akan menghadapi kehancuran yang tak terelakkan.
Tuhan memperingatkan bahwa akibat dari perlawanan dan kekerasan terhadap umatnya adalah kutukan yang membawa kehinaan dan kehancuran yang abadi. Ini bukan sekadar peringatan bagi bangsa-bangsa di masa lampau, tetapi juga berlaku bagi bangsa-bangsa di zaman modern yang mengambil sikap agresif terhadap Israel, termasuk Iran yang sering dilihat sebagai musuh besar Israel di masa kini. Firman ini mengingatkan kita bahwa tindakan kekerasan dan penindasan terhadap umat Tuhan tidak akan pernah berakhir baik. Tuhan akan membela umatnya, dan mereka yang melawannya pada akhirnya akan dilenyapkan. Ini adalah panggilan bagi setiap bangsa untuk berhati-hati dalam tindakan mereka terhadap Israel. Dan panggilan bagi kita semua untuk selalu menghormati dan tunduk pada kehendak Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Yesaya 41 ayat 11 dan 12 adalah janji perlindungan ilahi yang luar biasa bagi Israel dan umat Tuhan. Dalam ayat ini, Tuhan menyatakan bahwa siapapun yang bangkit dengan kemarahan atau permusuhan terhadap Israel akan mengalami kehinaan, akan terkena noda, dan pada akhirnya akan binasa. Ini adalah pesan yang kuat bahwa Tuhan sendiri akan menghukum mereka yang berani menentang umatnya. Sesungguhnya, semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Ayat ini memberikan kepastian kepada Israel bahwa mereka yang melawan mereka akan mengalami kekalahan total. Tidak peduli seberapa besar kebencian atau amarah yang dimiliki oleh musuh-musuh mereka, Tuhan berjanji bahwa orang-orang tersebut akan dihina, dipermalukan, dan dilenyapkan. Bahkan, mereka akan menjadi seperti tidak ada, sebuah gambaran tentang kehancuran total, di mana musuh-musuh itu hilang begitu saja, lenyap dari pandangan dan tidak lagi memiliki kekuatan atau pengaruh. Tuhan memberikan gambaran yang sangat kuat di sini, seolah-olah Israel akan mencari musuh-musuh mereka, tetapi tidak akan menemui mereka. Mereka yang memerangi Israel akan menjadi seperti tidak ada dan hampa, yang berarti semua upaya kekuatan dan persenjataan mereka untuk melawan Israel akan berakhir sia-sia. Betapapun hebatnya kekuatan manusia, tidak ada yang bisa melawan Tuhan, dan ini memberikan kepastian yang luar biasa bagi umat Tuhan. Dalam konteks sejarah, kita melihat bagaimana bangsa-bangsa yang pernah berusaha menghancurkan Israel di Mesir dan Babel pada akhirnya mengalami kehancuran. Meskipun mereka pernah memiliki kekuatan besar dan tampak tidak terkalahkan. Terima kasih saudara-saudari terkasih dalam Kristus, karena sudah mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya firman yang kita dengar menjadi berkat dan kekuatan dalam hidup kita sehari-hari. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar Anda di bawah, agar semakin banyak orang yang diberkati melalui pelayanan ini. Bagikan juga renungan ini kepada teman dan keluarga Anda. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan.
Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu, malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.